Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ideologis, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingatkah kalian suatu kisah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina? Beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Kuburan siapa itu Jibril?" "Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya," jawab malaikat Jibril. Lantas, bagaimana kisah dibalik seorang wanita solihah yang bernama Siti Masitoh? Sebelum melanjutkan video ini, bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Siti Masitoh ialah wanita muslimah yang mengikuti ajaran agama yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai pelayan di kerajaan Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah orang yang sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Musa. Siti Masitoh dan keluarganya adalah pelayan yang sangat setia bekerja di istana Raja Fir'aun. Pada saat Nabi Musa alaihi salam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah Mesir, Siti Masitoh dan keluarganya mengimani ajaran tersebut. Namun, keimanan mereka tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga istana dan sang raja. Sampailah suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Siti Masitoh beserta keluarganya. Ketika itu, Siti Masitoh sedang menyisirkan rambut putri Raja Fir'aun. Tiba-tiba saja sisir yang Siti Masitoh gunakan terjatuh. Dan itu membuat Siti Masitoh kaget hingga tanpa sadar. Siti Masitoh menyebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah!" Begitu ucapnya tanpa dia sadari. Putri Raja Fir'aun sangat terkejut mendengar ucapan Siti Masitoh. Ia segera bertanya kepada Siti Masitoh, "Siapakah Allah itu?" Siti Masitoh diam 1000 kata. Jantungnya berdebar sangat kencang sehingga membuat tubuhnya mengeluarkan keringat yang dingin. "Siapakah Allah itu? Mengapa kau tidak juga menjawab pertanyaanku? Apakah kau menyembah Tuhan lain selain ayahku?" geram sang putri Raja Fir'aun. Siti Masitoh tetap diam tanpa sepatah kata pun. Sampai pada akhirnya, Siti Masitoh menjawab, "Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam." Begitu tegasnya. Keberanian Siti Masitoh sangatlah luar biasa. Ia dengan sangat yakin mengakui keimanannya kepada putri Raja Fir'aun tanpa keraguan sedikit pun. Padahal Siti Masitoh tahu hukuman apa yang akan ia terima dari Raja Fir'aun. Putri Raja Fir'aun yang mendengar jawaban Siti Masitoh segera beranjak menemui sang ayah untuk mengadukan semua yang telah terjadi. Dan di sisi lain, Siti Masitoh bergegas memberi kabar kepada keluarganya untuk mempersiapkan diri dari menerima hukuman oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun murka luar biasa mendengar pengaduan putrinya, dan ia segera memanggil Siti Masitoh untuk menghadap kepadanya, dan tanpa ragu Siti Masitoh pergi menemui panggilan Raja Fir'aun. "Apa kau yang menyembah hal lain selain aku?" Begitu tanya Raja Fir'aun dengan suara yang sangat menggelegar. Seluruh orang yang berada di istana sangat ketakutan melihat kemarahan Raja Fir'aun yang sangat terlukis di wajahnya. "Iya, saya menyembah Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam," jawab Siti Masitoh tanpa rasa takut dan keraguan sedikit pun. Mendengar jawaban tersebut, Raja Fir'aun semakin murka. Ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk mengikat Siti Masitoh dengan sangat kuat dan meletakkan seekor ular yang sangat besar. Namun, keimanan Siti Masitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah untuk diruntuhkan.
Kemudian Raja Fir'aun sudah berada di puncak kemarahannya. Ia memerintahkan tangan kanannya yang bernama Haman untuk menghukum mati Siti Masitoh beserta seluruh keluarganya. Kemudian Haman memerintahkan kepada para pengawal untuk menyiapkan sebuah belanga atau pot yang besar berisi air yang di bawahnya terdapat api yang berkobar. Ia bermaksud untuk menghukum Siti Masitoh dan keluarganya dengan cara membuat mereka masuk ke dalam belanga tersebut. Ketika semua keluarga Siti Masitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. "Hei Masitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa. Kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan anak-anakmu itu. Apakah kamu tidak kasihan kepada mereka?" Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya dan anak-anaknya yang lain selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. "Yakinlah Masitoh, Allah pasti menyertaimu," si batinnya yang lain mengucap. Ketika itu, terjadilah sebuah keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya. "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah di dalam keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Masya Allah, sikap istimewa yang diambil oleh Siti Masitoh adalah contoh yang selalu terjadi dan untuk selama-lamanya. Ia adalah contoh nyata tentang unggulnya iman di atas kekufuran. Iman telah menjadi senjata dan kekuatan pada diri seseorang. Pemiliknya menunjukkannya meski dengan resiko besar dan akibat buruk yang tidak ringan. Akan tetapi, di balik itu dia senantiasa mengharap akan ridho penciptanya dan kelak meraih kehidupan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbukti di dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam aku berisra, aku mencium aroma yang harum. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, aroma harum apa ini?' Jibril menjawab, 'Ini adalah aroma dari wanita penyisir putri Fir'aun dan anak-anak wanita itu.'" Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.